Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat notasi sigma. Kemarin kita udah belajar tentang definisi dari notasi sigma tersebut. Nah, kenapa kita akan belajar tentang sifat-sifat notasi sigma? Sebenarnya, jika dalam kehidupan sehari-hari, untuk penggunaan notasi sigma sendiri itu jarang ditemukan ya, tetapi sifat-sifat notasi sigma ini bisa kita gunakan dalam perhitungan statistika. Statistika sendiri itu berfungsi untuk pendataan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Oke, sekarang kita akan belajar sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks. Kita punya yang pertama yaitu sigma K dengan K dari 1 sampai dengan N itu sama dengan sigma dari L dengan L berjalan dari 1 sampai dengan M. Gimana contohnya? Kita tuliskan yuk. Contoh, misalkan kita punya sigma I dengan I dari 1 sampai dengan 4. Itu akan sama dengan sigma L dari 1 sampai dengan 4, sininya juga L. Sama dengan nilai 1 ini kita masukkan ke L ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kenapa di sini sampai 4? Karena kita punya batasnya yaitu 4. Terus kita jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 10. Oke, untuk sifat yang kedua, sigma dari C dengan K berjalan dari M sampai dengan N. Itu akan sama dengan N dikurangi M ditambah 1 dikalikan C. Dengan C adalah konstanta. Jadi nilainya itu bisa berupa 1, 2, 3, ataupun yang lainnya. Kita ke contohnya. Misalkan kita punya sigma di sini 2. Terus kita tulis K berjalan dari 1 sampai dengan 3. Kita masukkan N-nya tadi itu 3, jadi kita tulis 3 dikurangi M. M-nya mana? Ini M, jadi 1. 1 ditambah 1 dikalikan C. C-nya yaitu 2. Kita tuliskan di sini. Jadi 3 dikurangi 1 ditambah 1, 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Kita punya sigma CK dengan K berjalan dari M sampai dengan N. Itu akan sama dengan C yang konstanta tadi kita keluarkan dari sigmanya. Jadi C kali sigma dari K dengan K berjalan dari M sampai dengan N. Kita ke contohnya aja ya. Contoh, misalkan kita punya sigma dari 2T kuadrat. Di sini T-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan 2. Sifatnya itu kan C itu bisa kita keluarkan. Jadi di sini C-nya adalah 2, kita tuliskan di luar 2, sigma T kuadrat dengan T sampai dengan 1 sampai dengan 2. Yang keempat, sigma K dengan K berjalan dari M sampai dengan N, itu akan sama dengan, misalkan kita akan mengganti nih, batas bawah sama batas atasnya. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan, itu akan menjadi sigma K sama dengan M plus P sampai N plus P, maka si K-nya ini akan dikurangi K min P. Jadi kalau misalkan sini itu positif, sininya akan jadi negatif. Itu juga akan berlaku saat dikurangkan, yaitu sigma K sama dengan M min P sampai dengan N min P itu K plus T, dengan T adalah bilangan bulat.
Kita ke contoh. Misal kita punya sigma I. Dengan I berjalan dari 2 sampai dengan 4. Terus kita mau menambahkan batasnya. Kita pakai sifat yang 17-an ya. Maka I 2 plus 1. Misalnya nih, kita mau nambahin 1 aja. Nah, jadi sini 4 juga kita plus 1. Terus, si I-nya ini kita kurangi dengan 1. Nah, batasnya akan berubah. I sama dengan 3 sampai dengan 5. Lalu sini I min 1. Kalau udah gini, tinggal kita operasikan seperti biasa. Ini kita masukkan ya, dari 3 min 1 ditambah 4 min 1 ditambah 5 min 1. Hasilnya 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa nih? 9. Oke, sekarang contoh yang berikutnya. Tadi kan kita menambahkan, sekarang kita mau yang mengurangkan. Sigma dari I sama dengan 2 sampai 4 dengan I itu akan sama dengan sigma I sama dengan 2 min 1. 4 juga kita kurangi dengan 1. Terus I nya kita tambahkan dengan 1. Jadi sigma I sama dengan 2 kurangi 1 1, 3 kurangi 1 4 kurangi 1, maaf, hasilnya 3. Sini I plus 1. Sekarang kita tulis I nya dari 1 ya. 1 plus 1 ditambah 2 plus 1 ditambah 3 plus 1. Berapa? 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Nah, sama kan hasilnya? Jadi sigma I sama dengan 2 sampai 4 dari I itu sama dengan sigma I sama dengan 3 sampai 5 dari I min 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I plus 1. Oke, sekarang sifat yang kelima. Sigma dari K dengan K dari 1 sampai dengan M-1 ditambah sigma dari K dengan K berjalan dari M sampai dengan N itu akan sama dengan sigma dari K dengan K berjalan dari 1 sampai dengan N. Jadi kalau misalkan sininya itu M min 1, terus sini itu adalah M, batas atas dari sigma yang pertama jika dikurangi 1 itu sama dengan batas bawah dari sigma kedua, itu hasilnya adalah penjumlahannya dari batas bawah yang pertama sampai dengan batas atas yang kedua. Tapi fungsinya juga harus tetap sama ya. Terus contoh. Contohnya adalah misalkan kita punya sigma dari K plus 3 dengan K berjalan dari 1 sampai dengan 9 plus sigma K dari 10 sampai dengan 15 dari K plus 3. Nah, coba kita perhatikan. Di sini kan 10. Kalau kita kurangi 1, hasilnya adalah 9. Jadi sifat yang nomor 5 bisa kita gunakan. Maka K-nya itu dari 1 sampai dengan ini ya, 15 K plus 3. Sekarang sifat yang keenam atau sifat yang terakhir ya. Kita punya sigma dari K dengan K sama dengan S sampai dengan S. Itu akan sama dengan S. Maksudnya gimana? Nah, kita ke contoh. Contohnya, sigma K sama dengan 1 sampai dengan 1 dari K. Itu hasilnya adalah 1.
Kenapa hasilnya 1? Karena K ini itu artinya tidak berjalan ya, sama tetap di angka 1 itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat notasi sigma untuk variabel yang berindeks. Sekarang yang B, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks. Variabel berindeks itu biasanya dalam sebuah barisan ataupun deret aritmatika ataupun geometri ya. Nah, yang pertama, sigma dari AK atau A indeks K dengan K berjalan dari 1 sampai dengan N itu akan sama dengan sigma dari A indeks L dengan L berjalan dari 1 sampai dengan N. Yang kedua, sigma dari C kali A indeks K dengan K berjalan dari 1 sampai dengan N itu akan sama dengan si C ini kita keluarkan dari notasi sigma. Jadinya C kali sigma A indeks K dengan K berjalan dari 1 sampai dengan N. C adalah konstanta. Kemudian yang ketiga, sigma dari A indeks K plus minus B indeks K dengan K berjalan dari 1 sampai dengan N itu akan sama dengan penjumlahannya ini kita pecah ya, terus sama-sama kita kasih notasi sigmanya. Sama dengan sigma dari A indeks K dengan K dari 1 sampai dengan N plus minus sigma dari B indeks K berjalan dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Plus minus ini artinya sifat ini berlaku untuk penjumlahan ataupun pengurangan. Terus sekarang yang keempat, sigma dari A indeks K dengan K berjalan dari M sama dengan N. Ketika kita akan mengubah batas atas dan juga batas bawahnya, kita bisa menjumlahkan dan juga mengurangkan. Misalkan kita jumlah, hasilnya adalah sigma dari A indeks K min P dengan K sama dengan M plus P sampai dengan N plus P sama dengan sigma dari A dengan indeks K plus P dengan K berjalan dari M min P dan N min P dengan P adalah bilangan bulat. Kalau kita perhatikan, sebenarnya sifat-sifatnya itu sama aja ya antara variabel berindeks dan juga variabel tak berindeks. Untuk sifat yang kelima, sigma dari A indeks K dengan K sama dengan 1 sampai dengan M min 1 plus sigma dari AK dengan K sama dengan M sampai dengan N. Itu sama dengan sigma A indeks K dengan K sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan syarat M kurang dari N. Selanjutnya yang keenam, sigma dari A indeks K dengan K sama dengan S sampai dengan S. Itu sama dengan A indeks X. Nah, S ini itu berupa bilangan 1, 2, 3 sampai dengan N. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Misalnya nih, kita punya sebuah barisan aritmetika yaitu 1, 3, 5, 7 sampai tak berhingga. Nah, ada yang masih ingat? 1 ini sebagai U1 ya. U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 7. Nah, kita misalkan mau menghitung berapa sih jumlah dari U1 sampai dengan U4. Kita bisa pakai notasi sigma. Kita gunakan sifat yang pertama. Misalnya 1 sampai 4 ya. Sini AK. Kalau sifatnya kan kayak gini ya. Nah, si AK ini bisa kita tuliskan juga pakai U. Kita ubah ya. Jadinya sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4 dari UK sama dengan sigma K dari 1 sampai dengan 4
Maaf, ini kita ubah jadi L. UL. Nah, kita bisa tuliskan nih. Jadi, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Nilainya berapa? Kita bisa lihat ke atas ini. U1 berapa? 1, U2, 3, U3, 5, U4, 7. Kita jumlahkan. Berapa? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. Sekian penjelasan materi sifat-sifat notasi sigma. Selanjutnya, kita lanjutkan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan komentar di Google Classroom ataupun grup WhatsApp kalian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.